Dalam setiap olahan makanan, bahan seringkali memang menjadi komponen utama yang akan mempengaruhi cita rasa serta karakter pada olahan makanan yang dibuat. Tidak jarang eksplorasi bahan dasar olahan pun dilakukan sebagai upaya menambah variasi. Bagi masyarakat Lombok, buah jot atau di beberapa wilayah di Indonesia juga dikenal dengan istilah buah jamblang serta buah juwet ini seringkali hanya dikonsumsi langsung buahnya yang sudah matang. Namun dari keluarga Myrtaceae atau suku jambu-jambuan ini dapat ditemui baik dibudidayakan maupun tumbuh liar di wilayah Asia tropis dan Australia. Penyebaran pohon jamblang ini mulai dari Himalaya, India, Sri Lanka, Malaysia, dan Australia. Di Indonesia sendiri, tanaman yang sebenarnya bisa tumbuh sampai pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ini biasa dijumpai tumbuh liar di hutan atau pekarangan di dataran rendah hingga ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Petualanganku kali ini akan mencoba berkreasi bersama warga lokal di wilayah Lombok dengan bahan lokal yang ada untuk diolah menjadi bahan dasar jajanan tradisional di sini, yaitu kue dari buah jot ini. Hati bang, licin bang. Yo, pelan-pelan. Sebelum diolah menjadi bahan jajanan atau makanan, buah juwet tentunya harus melewati beberapa tahapan agar aman untuk dikonsumsi serta mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Salah satunya dengan dicuci terlebih dahulu supaya bersih dari sisa kotoran dan juga binatang seperti serangga atau ulat yang terkadang melekat pada buah yang secara tampilan hampir mirip dengan buah anggur ini. Meski buah yang bercita rasa manis asam ini biasa dimakan segar, namun di beberapa daerah di Indonesia juga sering dijadikan sebagai bahan olahan seperti manisan atau diperas air sarinya sebagai bahan minuman, sari buah, dan juga jeli. Sebelum diolah, buah juwet dipisahkan dari biji kerasnya terlebih dahulu dengan cara digoncang di dalam dua wadah tertutup atau mangkuk yang ditangkupkan seperti ini. Selain mempermudah pemisahan daging buah yang lunak dengan biji, proses pemisahan biji dengan cara ini sengaja dilakukan agar tangan tidak terlalu kotor karena noda getah buah juwet. Pemanfaatan buah juwet memang seringkali hanya sebatas pada olahan manisan maupun sebagai selai atau jeli. Sebenarnya, buah yang berdasarkan penelitian memiliki cukup banyak khasiat untuk pengobatan bagi tubuh ini dapat diaplikasikan ke berbagai macam olahan makanan atau jajanan. Kali ini, aku bersama warga di sini mengolah buah juwet menjadi bahan jajan tradisional jenis kue basah khas Lombok, yaitu doko-doko. Doko-doko adalah kue basah atau jajanan yang terdiri dari dua macam komponen olahan bahan, yaitu bahan adonan dan juga bahan isian. Sementara aku mengolah buah juwet menjadi selai, Ibu Sumiati menyiapkan adonan jajanan. Doko-doko sebenarnya merupakan jajanan tradisional yang bahan adonannya hasil percampuran tepung ketan dan santan dengan isian dari kelapa parut yang dicampur dengan gula atau biasa dikenal dengan unti. Namun kali ini, Ibu Sumiati menambahkan buah juwet sebagai campuran adonannya. Proses pembuatan kue basah yang di Pulau Jawa biasa dikenal dengan istilah kue bugis ini cukuplah sederhana dan singkat, di mana semua bahan dicampur menjadi satu membentuk adonan yang kalis. Setelah semua bahan tercampur, barulah adonan yang sudah padat dan kalis ini dibentuk dan diberikan isian dari selai buah juwet yang telah aku buat. Bu, selainya udah jadi nih, Bu. Tahap selanjutnya, adonan kue doko-doko atau di daerah Bugis juga dikenal dengan istilah roko-roko ini setelah dibentuk, kemudian dibungkus dengan daun untuk dimatangkan dengan cara dikukus. Bu, saya kukus dulu ya. Ya.
Di Indonesia, sajian makanan yang seringkali disebut jajanan atau berjenis kue basah merupakan olahan makanan yang proses pematangan adonannya seringkali dengan cara dikukus. Begitu halnya dengan jajan duku-duku ini. Adonan kue duku-duku juwet ini pun dimatangkan dengan mengandalkan panas dari uap air agar adonannya pulen dan lebih menyatu. Sebagai sajian jajanan atau cemilan, olahan duku-duku juwet ini seolah merupakan inovasi pada jajanan tradisional khas Lombok yang cukup syarat gizi untuk dikonsumsi. Berdasarkan penelitian, buah juwet atau jamblang ini selain kaya serat, vitamin, mineral, dan juga zat antioksidan, buah dengan cita rasa manis asam dan cenderung sepat ini juga mengandung glukosida, phytoflavin, serta antrisigen, di mana kedua zat ini membantu mengurangi kerapuan pembuluh darah kapiler pada penderita diabetes. Buah juwet juga dipercaya memiliki kandungan zat fitosterol, yaitu sejenis zat yang mencegah kelebihan kolesterol. Jadi, tak ada salahnya bila mencoba berkreasi dengan menggunakan buah yang kini sudah hampir jarang dijumpai ini sebagai bahan dasar olahan makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh.